Mungkin gue udah bunuh orang ketika itu. Mami minta uang dong, kerja. Minta uang, jadi pengemis aja loh. Kerja jadi orang itu, jangan suka minta-minta. Bacot aja gede itu orang-orang itu. Siapa yang belain lo? Ada lagi siapa yang mana belain lo, Dennis? Sini hadapan sama gue. Siapa Nikita Mirzani? Apa? Dia belum jadi apa-apa, masih figuran waktu itu. Gue udah ada di pegang boleh, lihat boleh pegang jangan, dia masih figuran. Gak usah aneh-aneh, Nikita Mirzani sama gue. Mau gue bantai juga mulutnya. Jangan hanya bisa teriak-teriak aja. Gue kalau udah kumat, gue bisa makan orang ibaratnya. Seneng banget ngebacot. Ketemu dong kalau berani sini sama gue. Jangan cuma bisanya bacot aja lo. Dasar bajingan lo. Bangsat lu cari uangnya lu. Gak berkah lu cari duitnya lo. Anjing lo. Kurang ajar lo. Bodoh amat. Mau gue itu artis kayak mau gue siapapun. Gue manusia biasa bangsat. Anjing banget lo semua lo. Apa? Acara mau gimmick-gimmickan setan lo. Lu pikir gue perempuan apaan? Gue tanpa gimmick gue udah laku. Ya. Bangke lo memang. Simbur pakai air yasin. Iya bisa disimbur. Nggak usah pakai sembur-semburan pakai air yasin. Nggak usah. Langsung aja pakai pisau. Langsung digerek sih. Lehernya biar mampus. Habis itu baru dimakan tuh darahnya dia. Istighfar, gue udah kesetanan gue. Kurang ajar banget lo. Bangke lo. Cari tenar gue di dunia entertain hampir 20 tahun. Bukan dengan cara berantem sama orang ya. Gue usaha, gue kerja gue. Gue yang mengembangkan skill untuk supaya dipakai sama orang. Anjing ini bangsat-bangsat nih. Ani-ani koci ini bangke. Enak aja asal cari masalah sama orang. Gue akan cari rumah lu Dennis ya. Jangan macem-macem lu cadel. Gigi tuh benerin tuh. Gigi kuning-kuning kayak begitu. Sok-sokan ngomong benerin dulu lo giginya lo. Lu bangunin gue lu sekarang lo. Lu jangan ngomong ini gimmick-gimmick lu bangke. Sama tuh sama pendukung-pendukungmu yang kepingin tenar tuh. Yang mau panjat sosial sama gue. Nggak punya attitude semua bangsat lo. Masih muda lo. Pantes muka lu tuh geradakan banyak jerawat. Anjing lo. Kurang ajar lo. Di dunia entertain jadi contoh yang baik. Bukan malah cari masalah lu sama orang lo. Nyinggung-nyinggung bapak gue lo. Anjing lo. Gue pingin bunuh lu bangke. Gue mau lu kata-kata gimana gue masih ketawa. Tapi kalau lu sampai lu membangunkan gue karena lu ngomongin tentang almarhum bapak gue. Gue akan datengin lu Dennis ya. Lu tunggu lu Dennis. Siapa? Lu mau dibela Nikita Mirzani? Gue sikat Nikita Mirzani. Siapa dia? Jangan macem-macem ya. Gue gak pernah bikin masalah sama orang. Gue selama ini ibaratnya kalau mau kerja, lu kerja yang bener lo. Gue kerja bener pagi siang malam. Udah giginya lu mending benerin gigi lo yang kuning. Lu mending operasi kasih rambut depannya ini biar gak jenong lo. Badan tepos kayak begitu. Halah, latihan lari-lari ada krempeng begitu bisa apa lo? Cari masalah sama gue. Nikita Mirzani dukung Dewi Persik. Ya wah, bagus kalau kayak begitu waras berarti. Ya mesti harus dukung yang bener lah. Karena etika kok. Ngapain kita ngedukung orang yang gak punya etika?
Semua artis pada diomongin. Itu juga pada ikut-ikutan pembantu-pembantunya Dennis itu. Yang mukanya pada jerawatan-jerawatan. Aku dukung Dennis. Dinar Candy aja, yang lewat sensasi aja, dia bisa menghargai orang yang lebih tua. Lucinta Luna, walaupun dia tuh bencong, dia bisa masih menghargai orang tua gitu loh. Lucu. Lu anjing lo, masuk-masuk dunia entertain lo, bangke lo. Salah orang lo, gua gak takut di penjara bangsat. Mau di belakang lo ada siapa, gua gak takut gue. Jangan macem-macem gitu loh. Orang diem, orang senyum, orang tertawa, bukan apa. Lu kebangetan lu gak sopannya sama orang yang lebih tua lo. Dia diemin biar bunganya, beli bunganya ibaratnya katanya supaya laris. Makin merajalela lo. Bukan bocah itu, udah tua itu Dimas. Bukan bocah itu. Orang bisa ngelonte kemana-mana. Siapa yang gak pernah tidur sama dia? Orang udah gak perawan, udah lower begitu memeknya. Hidung aja palsu. Skill gak punya. Katanya waras kok ngeladeni. Gue bisa sakit jiwa kalau ada orang yang ngatain papas gue ya. Kalau ada orang yang sebut almarhum bapak gue bisa sakit jiwa, ngerti? Semua orang sedunia udah tahu bahwa Dewi Persik itu belahan jiwanya itu bapaknya. Apa bukti dia ngeluntemi? Perlu gue kasih bukti ke lo? Emang lu siapa? Hah? Lu siapa? Kalau gue udah siap untuk dipenjara, berarti tandanya gak penting juga gue kasih bukti sama lo. Ya? Kalau gue udah siap untuk dipenjara, tandanya gak perlu gue kasih bukti sama lo. Dengar tuh anjing. Lu biar tahu kalau gue kayak begini ya. Gue orangnya gak pernah mau marah sama siapapun. Tapi kalau sampai orang tua gue bisa bunuh orang. Kesurupan, yes, gue kesurupan. Masih mending gue kesurupan demi orang tua. Daripada lu komen ngomong kesurupan karena lu gak punya hati. Seperti dia, nyenggol-nyenggol anak kecil anunya Papi Uya, si Cinta, si Mbak Astrid apa itu yang didukung sama lu. Sama kayak lu tuh yang barusan ngomong kesurupan itu. Siapa itu yang ngomong kesurupan tuh? Siapa itu? Siapa itu? Lapor ke polisi, paling di penjara. Tapi kalau dibunuh selesai kan? Nih, siapa nih? Dari tahun Alif, dari tahun Jedut sampai tahun sekarang, dari zamannya penjajahan sampai sekarang sudah modern, semua orang itu tahu kalau nyawanya Dewi Persik itu untuk orang tua. Ya. Lu mau pancing gue seperti apapun, gue gak akan pernah terpancing. Tapi kalau lu sampai sebut dan bangunkan almarhum dengan bicara tentang almarhum orang tua gue bisa gila. Dan gue bisa bunuh orang. Hati-hati. Ya cadel ya anjing ya. Jangan pernah lu berulang kali menyebutkan nama almarhum bapak gue. Jawa Timur iku keras lor. Turunan Madura iku keras lor. Kalau perlu ono celore tak pateni kon, tak blendas mundul.
Hati-hati yo. Macem-macem kon. Ya. Hati-hati pokoknya. Nanti yang lu pikir bahwa tidak ada Dewi Persik, tiba-tiba ada Dewi Persik. Ya, yang lu pikir tidak ada Dewi Persik, terus ternyata ada Dewi Persik. Tiba-tiba lu hati-hati aja lo. Gue kalau udah kesurupan psycho gue. Lu udah sebut-sebut almarhum bapak gue. Lu tahu nggak? Gue kalau di Indosiar mau di mana siapa saja, kalau yang berhubungan dengan bapak, gue pasti akan berada di depan. Ingat itu. Jangan macem-macem ya. Dennis ini kurang ajar. Di depan Uya Kuya, ibaratnya Uya Kuya udah tua begitu aja dia berani nyolot mulutnya. Seandainya itu dia ngomong di depan gue, nyolot, bermasalah sama gue, dan gue bukan host di situ, udah gue tonjok mulutnya. Mungkin gara-gara kemarin DP nyebut-nyebut orang tuanya kali. Kapan gue sebut nama orang tua dia? Gue gak akan pernah nyentil orang kalau gak dia dulu yang nyentil gue. Ya. Jangan macem-macem pokoknya. Gue bantai lo. Ya gue marah gue kalau ngomong tentang almarhum bapak gue. Lu yang orang lain mau Ata, mau Aurel, mau Papi Uya, mau Mami Astrid, si Cinta, atau mungkin yang lainnya mungkin bisa diem. Tapi lu ketemu sama gue gak akan pernah diem lo. Apalagi lu udah sebut nama almarhum bapak gue. Ngomong dimatiin. Goblok lu. Gue lagi di Indosiar ya. Gue lagi syuting kemarin. Terus gue harus terus gue harus marah-marah demi sampah kayak lo. Kenapa gue sekarang marah banget? Karena lu sebut almarhum bapak gue. Ya memang dia keluar dari Bool. Kalau dia gak keluar dari Bool, keluar dari mana? Kalau Dennis itu gak keluar dari Bool, keluar dari mana? Gue mau tanya. Lu kalau gak waras, jangan. Gue pingin suntik mati deh buat lo deh. Anjing emang si Dennis nih. Giliran gue bener-bener kemarin live, gue ajakin live gak mau. Bangsat lo. Sekarang urusan orang tua gak ada toleransi lo. Sekarang gue mau tanya sama lo, orang tua lo tuh kemana? Masih hidup? Kenapa gak bisa didik anak racun kayak lo? Apa memang anaknya memang disuruh sama ibu ya? Cari duitnya dengan cara seperti itu? Gak usah sok keras lo sama gue lo. Bangsat banget loh. Dipikir gua takut sama penjara kali ya. Bukan berarti gua gak belajar dari pengalaman. Tapi lu kurang ajar loh. Mati aja gak takut gue. Kalau gue udah ngomong lu tuh lonte Dennis. Kalau gue udah ngomong akan injek kepala lu Dennis. Kalau gue udah akan membunuh lu Dennis. Itu kan pengancaman Dennis. Berarti tandanya gue gak takut diapa-apain sama siapapun.
Lu tahu nggak Denis? Gue walaupun anak kolong, anak polisi, gue dulu dari kecil udah nakal. Nakal gue bukan nakal ngelonte kayak lu. Bukan nakal sama laki. Nakalnya gue dari Jember gue bisa sendiri datang ke Jakarta. Dan gue cari duit. Sesen pun tidak ada yang namanya gue dikasih sama orang tua gue. Sampai akhirnya gue punya uang puluhan miliar, ratusan miliar. Dari mana? Dari nyanyi, bukan jual tempe. Gue dari kemarin lagi minta sama Papi Uya nih alamat lo. Papi Uya gak ngasih sama gue. Papi Uya bilang udah sabar, tenang. Mami Astrid bilang udah tenang DP. Tenang. Semuanya teman-teman gue suruh gue tenang. Tapi lu udah kebangetan anjing. Makanya Papi Uya gak ngasih alamatnya Denis ke gue. Gue minta sama pagi-pagi ambiar. Anak-anak tim gak ngasih sama gue. Kayak Denis kayak begini didukung. Gue suka sama keberanian Denis. Lu waras atau enggak? Gue mau tanya, hai netizen yang dukung dia. Orang kayak begitu gak ada hormatnya sama orang tua. Gak ada hormatnya sama orang yang lebih tua. Mana iman lo? Agama manapun tuh mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Bukan datang-datang kayak preman. Di pagi-pagi ambiar setiap host yang tanya dibilang nyerang. Nyelang lu, kompilati lu, api lu, PT lu, dengan mulut cadalnya itu. Semua dibilang begitu. Senopati helah. Oh, Senopati di mana? Orang saya ada apartemen Senopati di situ, Senopati 8. Di mana Senopati mana? Apartemen gue ada di Senopati 8. Di mana? Deket dong berarti ini sama apartemen gue. Gue nggak pamer aja, say. Dia bilang main keroyokan. Lu pikir pagi-pagi ambiar semuanya sama tim-timnya tuh bodoh bilang lu keroyokan? Hah? Ngapain mau keroyok lo? Orang tuh bertanya, disolot nyolot. Lu jangan, kenapa ini pada nelang? Lu jangan telang gue. Briefing aja lu ikut. Gak usah memutarbalikkan fakta lo. Pinter banget lu, masih mending lo ya diundang sama pagi-pagi ambiar. Itu pun juga kasihan anak-anak sama lu, 500.000 dikasih. Kasihan. Kalau enggak lu mungkin gak dibayar. Rian Ibram dibilang nyerang dia. King Nasar dibilang nyerang dia. Aku dibilang nyerang dia. Padahal dia tahu sendiri bahwa gue baca sesuai ada di situ papan yang dipegang oleh skenario. Lagian jangan diundang, ya kamu mikir dong. Kalau gua yang punya Trans TV mungkin gua nggak akan ngundang dia. Tim pagi-pagi ambiar juga di situ kan karena ngelihat Papi Uya, karena Papi Uya itu artis, karena dia bikin masalah sama artis. Lah kalau Papi Uya bukan artis, contohlah gak usah jauh-jauh. Orang cari masalah sama Dewi Persik misalkan. Pasti akan diundang sama TV orang itu. Sekarang siapa yang mau ngundang Denis? Kalau dia gak cari masalah sama Papi Uya Kuya. Gue mau tanya, siapa yang mau undang Denis? Uya Kuya itu ibaratnya gak perlu pansos. Dia udah kaya. Kalau dia dibilang raja settingan, menghasilkan duit, tontonan, dan terbuka. Oh ya settingan. Di jalanan pun juga ada ada kamera, oh settingan, orang tahu. Nah lu ngefitnah kita settingan. Lu kali yang nyeting sendiri. Bangsat. Mami Astrid di situ nangis sampai mendem-mendem. Gue tahu perasaan ibu kayak gimana. Anak kecil lu kata-katain, bangke lu.
Gue pingin injek aja tuh mulut tuh si cadel. Udah dikasih cacat. Nggak hanya cacat cadelnya aja loh. Cacat etika juga iya loh. Tante sabar tante. Muhammad, lu gak punya orang tua ya? Bapak lu tuh coba deh diomong-omongin sama orang, sama orang yang anjing gitu. Pasti lu bakalan marah. Kalau orang nggak pernah marah itu tandanya orang gila. Dia tuh harus ketemu orang kayak gue, ya, baru dia bisa kapok tuh mulutnya. Kalau enggak dia akan terus tuh merasa berada di atas angin. Dan nanti akan dicontoh sama generasi muda milenial yang lain. Oh gampang. Nanti caranya aku tinggal senggol artis ini aja. Senggol artis itu aja biar gua terkenal. Nanti kan gua diundang TV. Logikanya gua mau tanya. Si Papi Uya Kuya emang kenal sama Dennis? Ya kagak lah. Ngapain dia tersinggung sama Uya Kuya? Kecuali Papi Uya Kuya kenal sama Dennis, ngobrol sama Dennis, temen lama sama Dennis. Gak kenal juga. Tiba-tiba alasannya apa? Receh banget lu bangke. Ya setidaknya kalau Trans TV ngundang orang seperti itu, minimal ini jadi pembelajaran nih buat orang-orang. Sekarang gue mau tanya, orang-orang yang cari viral itu emang terkenal sekarang? Udah deh, belajar dari kasus gue, terkenal nggak? Tenggelam say. Kalau lu punya karya, baru lu bisa bertahan. Alasan ribut sama Papi Uya Kuya juga kagak